Pemirsa, 37 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tahap 2 dijadwalkan akan tiba di Indonesia. WNI yang tiba berasal dari Jakarta, Banten, Sulawesi Barat hingga Kalimantan Timur. 37 WNI yang dievakuasi dari Iran dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada sore hari ini sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Puluhan WNI ini sebelumnya dievakuasi ke Baku, Azerbaijan, menyusul eskalasi konflik yang semakin meningkat di Timur Tengah. Sebelumnya pada evakuasi tahap pertama sebanyak 11 WNI tiba di Indonesia pada Selasa kemarin. Rencananya akan ada 31 WNI lagi yang akan tiba di Indonesia pada tahap ketiga pada Kamis hari ini. WNI yang akan tiba hari ini diantaranya berasal dari Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan hingga Kepulauan Riau. Baik, dapat kami update bahwa pada hari ini telah tiba total 49 evakui, terdiri dari 48 WNI dan 1 warga negara Iran, spouse pasangan dari warga negara Indonesia. Jadi total selama 2 hari ini kita sudah bisa memulangkan ke Indonesia 60 evakui, dan kita sedang menunggu sisa 37 lainnya yang saat ini masih ada di Baku untuk penerbangan menuju ke Indonesia. Baik menggunakan negara transit di Turki maupun di Doha. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Furqon bahwa memang untuk penerbangan yang menggunakan transit di Doha sempat mengalami kendala karena ada penutupan wilayah udara pasca serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Al Udeid, Qatar. Namun dari pantauan KBRI Doha, operasional bandara sudah berjalan dengan lancar dan saat ini mereka sudah mulai mengatur penerbangan keluar dari Doha, dan insya Allah 37 WNI lainnya dapat segera kita pulangkan ke Indonesia dalam waktu sehari 2 hari mendatang. Setelah sempat ditunda kepulangannya imbas konflik Iran-Israel, rombongan jemaah haji kloter 44 debarkasi Surabaya akhirnya pulang ke tanah air dan tiba di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Haru bahagia mewarnai kepulangan mereka. Bus yang membawa rombongan jemaah haji kloter 44 tiba dengan selamat di asrama haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Haru bahagia pun mewarnai kepulangan mereka. Perasaan takut dan was-was masih menyelimuti para jemaah haji. Pasalnya ratusan jemaah haji kloter 44 ditunda kepulangannya ke tanah air menyusul konflik Iran-Israel. Alhamdulillah semua lancar. Panik ya Bu ya kemarin? Ya, semua lancar. Bu, ini tadi penerbangan yang ini tadi sempat masih ada rasa khawatir Bu? Betul. Semua lancar semua. Ya, jelas was-was sedikit saja. Semuanya dijalani apa adanya. Di tanah air. Bahagia, bersyukur, sujud syukur. Usai menjalani pembekalan sebanyak 376 orang jemaah haji, kloter 44 ini dipulangkan ke daerah masing-masing. Sementara kloter 43 debarkasi Surabaya yang juga mengalami penundaan kepulangan dijadwalkan pulang ke tanah air pada Kamis malam besok. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Ainis melaporkan. Keamanan di Qatar menjadi sorotan penyelenggaraan babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga terancam direlokasi. Indo Today segera kembali. Ya, Aulina, kita ke informasi lainnya nih. Betul. Untuk adik-adik kita atau keponakan-keponakan kita mungkin. Atau saya boleh nggak? Atau kita mungkin boleh ya, mungkin ada beban kerja, beban hidup begitu ya. Sedikit melepas penat ya. Untuk merefreshing otak begitu ya, pikiran. Apa nih kira-kira informasinya? Ada informasi soal wisata nih. Kira-kira dari mana nih, Aulina? Nah, ini ada satu aktivitas asyik dan seru-seruan nih bisa kita lakuin di sini, Kevin dan juga pemirsa. Ini adalah salah satu wahana bermain terbesar di Asia Tenggara yang luasnya kira-kira 3 kali dari stadion GBK. Kayak gimana sih Kevin? Seperti apa ya? Betul Berikut sekali. informasinya pemirsa. Pasti pemirsa pikir saya ada di luar negeri ya. Salah, saya ada di Indonesia. Mau mencoba salah satu trampolin terbesar yang katanya ini 3 kali lebih besar dari stadion utama GBK. Pemirsa ikutin saya untuk ikut lompat-lompat hari ini yuk. Let's go!
tempat bermain atau playground inflatable terbesar di dunia yang berasal dari Amerika. Hadir pertama kali di Asia Tenggara, tepatnya di area Community Park Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang, Banten. Di sini terdapat 5 wahana lompat-lompat dengan total luas 35.000 meter persegi atau sekitar 3 kali luas lapangan sepak bola Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pengunjung bisa menikmati Bounce House, The Giant Obstacle Course dengan panjang lintasan 270 meter, Octoblast, Airspace Pink, Alien, dan Sports Lab. Wah, yang pasti anak-anak akan puas melompat dan seru-seruan seperti meluncur di perosotan yang satu ini. Oke, pemirsa, ini sebenarnya saya udah sedikit agak kelelahan, tapi ternyata yang di The Giant Obstacle ini seru banget dan kita masih panjang perjalanannya sampai ke sana. Teman-teman semangat! Oke, kita lanjut ya. Oke, let's go! Nah, kalau di wahana ini, pengunjung akan diajak melintasi beragam halang rintang dan tantangan yang berbeda. Seru, kayak kadang-kadang jatuh-jatuh gitu, jadi kayak pusing gitu, terus kan jatuhnya kena tangan. Kadang-kadang sakit, tapi seru juga sih. Enggak. Nyoba 100 kali. 100 kali. Dari kemarin. Bobo. Hah? Capek nggak? Enggak. Pengunjung dapat memilih berbagai sesi bermain seperti Bounce Ride yang dimulai pada pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Kemudian Bounce After Dark setengah 5 sore hingga setengah 10 malam dengan tiket mulai Rp185.000 per orang. Pertama kali di Southeast Asia atau Asia Tenggara, Big Bounce Indonesia ada di sini dengan, ya bisa dilihat ya. Maksudnya kita ada beberapa wahana yang kebanyakan merupakan wahana bermain anak dan juga bisa dimainkan oleh orang dewasa. Dan kita juga punya panggung di sini yang setiap weekendnya, setiap malam minggu itu kita ada artis-artis ibu kota kayak gitu, Mbak. The Big Bounce Asia ini dibuka hingga 20 Juli 2025. Menikmati olahraga dan ragam permainan interaktif seru dengan pemandangan lautan pastinya memberikan pengalaman tak terlupakan. Dari Tangerang, Banten, Naura Syafika, Irian Syawahyudi, Ayus melaporkan. Pemirsa, usai sudah Sinda Today hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Pakan. Dan saya Aulina Yasha. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ancaman menutup Selat Hormuz disampaikan Iran pasca ikut campurnya Amerika Serikat yang menyerang Iran di 3 kota. Otoritas Iran mengkonfirmasi bahwa rencana itu telah didukung oleh parlemen Iran dan saat ini menunggu persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia